Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ikhwan pembacaan syarah Manzumatul Qawaid Al-Fiqhiyah li Fadilati Dr. Mansur bin Muhammad As-Saqaf, ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa li jami'il muslimin. Baik, sekarang kita masih di pembahasan bait yang ke-11 tentang masalah niat. Wan niyatu syartun li sihhatil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Baik. Ya, sekarang kita masuk permasalahan yang ke-8 yang berkaitan dengan kaidah al-umur bimaqasidiha. Sebagaimana kita sampaikan di muqaddimah di pertemuan yang pertama bahwasanya dalam ya dalam ilmu al-qaidah al-fiqhiyah ada 5 kaidah yang paling besar, ya, paling luas cakupannya, ya, paling banyak cabangnya yang kita kenal dengan nama ya al-qawaid al-khams al-kubra al-kulliyah. Ya, 5 kaidah kubra, 5 kaidah global. Dan kaidah yang pertama dari 5 kaidah itu adalah al-umur bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung kepada maksud dan tujuannya. Nah, membahas kaidah ini, ya, penulis ya, atau pensyarah di sini membawakan 11 poin. Ya, sekarang kita sedang di poin yang ke-8. Ya, di poin 1 sampai 7 kita sudah membahas tentang ya definisi niat, kemudian hukum niat, waktu niat, ya, kemudian ya di poin-poin selanjutnya juga kita membahas tentang ya pembatal-pembatal niat, syarat sah niat dan sebagainya, serta beberapa kondisi lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan ke-8 yaitu furu'ul qaidah. Ya, cabang-cabang dari kaidah al-umur bimaqasidiha. Baik. Karena setiap kaidah kubro yang 5 itu pasti memiliki cabang. Ya, bahkan meskipun bukan kaidah kubro, ya dia memiliki cabang-cabang nanti perincian penjabaran yang melebar dari situ. Baik. Ya, bahkan di sini dikatakan al-haqiqah anna furu'a hadhil qaidati la yumkinu an tuhsar. Ya, hakikatnya sebenarnya cabang dari kaidah al-umur bimaqasidiha ini tidak mungkin untuk kita batasi. Ya, kita katakan jumlahnya sekian-sekian itu nggak bisa karena saking menyeluruh cakupannya. Ya, bahkan Imam Syafi'i mengatakan kaidah al-umur bimaqasidiha ini masuk ke dalam lebih dari 73 permasalahan agama. Ya. Wahia kama la yakhfa tadkhulu fi jami' abwabiddin. Ya, bahkan ya kaidah al-umur bimaqasidiha ini masuk ke dalam seluruh bab-bab agama. Wa numatsilu laha bi amtsilatin yasira. Ya, kita berikan contoh-contoh sederhana. Yang pertama, man shalla raka'atain falyundar fi maqsadihi hal yanwi bihal fardha wa nafla. Ya, ada orang salat 2 rakaat. Ya, kalau kita ngelihat orang sholat 2 rakaat, kita nggak tahu ini dia sholat apa. Ya, maka kita harus melihat kepada maksadnya, kepada tujuannya. Apakah dia meniatkan dengan sholat itu ya, sholat fardu atau sholat sunnah. Ya, karena suratul amalnya sawa, wahida. Nah, kemudian yang kedua, man ghassala wajhahu thumma yadayhi falyundar hal nawa bihal wudu'a fayutimmah au nawa mujarradul ghasal. Ya. Kalau ada orang yang membasuh wajahnya kemudian kedua tangannya, ya falyundar, maka ya kita melihat di sini hal nawa bihal wudu, apakah perbuatan itu diniatkan sebagai bagian dari rangkaian ibadah wudu, ya. Fayutimmah, maka hendaknya dia melanjutkan untuk menyempurnakannya. Au nawa mujarradul ghusl, atau hanya meniatkan untuk sekedar basuh saja. Ya. Nah, kita lihat ada orang basuh wajah kemudian basuh tangannya. Ya, kalau dia niatkan itu adalah bagian dari wudhu, maka dia harus sempurnakan sampai akhir, sampai basuh kaki juga. Tapi kalau hanya sekedar yang memang ya, pengen cuci muka, pengen membersihkan tangan, ya maka tidak perlu dia melanjutkan itu. Ya, karena tidak diniatkan untuk wudhu. Nah, ini kan merupakan cabang ya, dari
Ya, kaidah ya al-umur bimaqasidiha. Contoh yang lain adalah man tawafa haulal baiti falyundar fi maqsadih. Hal nawat tawafa fayujar aw nawal bahtha an syakhsin fala yujar. Ada orang tawaf di sekeliling Ka'bah, maka dilihat kepada niat dan tujuan dari orang ini keliling Ka'bah itu apa. Apakah dia niatnya memang niat tawaf yang merupakan bagian dari rangkaian manasik haji dan umroh, ya, atau dia keliling Ka'bah itu tujuannya untuk mencari orang, misalkan ada keluarganya yang hilang, ya, di keramaian orang yang sedang tawaf, ya, dia udah selesai tawaf, ya, dia keliling bukan untuk tawaf tapi untuk cari keluarga yang kepisah itu misalkan. Makanya seperti itu tidak dapat pahala. Pahalanya pahala umum dapat, bukan pahala tawaf. Nah, ya, semisal para askar di sana ya, ya para tentara yang berjaga di sana di Ka'bah itu, ya mereka ikut tawaf, ya bukan ibadah mereka, tapi untuk menjaga keamanan orang-orang yang sedang haji atau umroh. Nah, ya, contoh yang lain, man syariba syaraban muayyanan fa inna wa bihi an yuzila anhu nu'asa liya'buda rabbah fa huwa ma'jur. Wa inna wa bihi an yuzila nu'asahu kayasillaha fa huwa ma'zur. Barang siapa meminum minuman tertentu, kopi misalkan, dan diniatkan dengan kopi ini untuk menghilangkan ngantuknya agar bisa beribadah salat malam, ya maka dari perbuatannya minum kopi itu makjur, mendapatkan pahala. Tapi kalau dengan dia minum kopi, ya diniatkan dengan itu an yuzila nu'asahu kayasiyallaha fa huwa ma'zur. Ya, dia minum kopi itu tujuannya biar bisa ya tetap ya, dia bisa menghilangkan rasa ngantuknya agar bisa bermaksiat kepada Allah. Ya, agar tetap melek, ya enggak ngantuk ketika bermaksiat kepada Allah. Ya, sebelum pergi mencuri, ya, merampok, dia minum kopi dulu. Ya, karena mencuri biasanya kan tengah malam ya, biar enggak ngantuk. Ya, makanya seperti ini makzur, ya, bukan makjur. Makjur itu dapat pahala. Kalau makzur itu sebaliknya, mendapatkan dosa. Nah, wa man qala li zaujatihi anti alayya ka ummi falyunzur ila niyatihi. Ya, begitu juga contoh yang lain, misalkan ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, ya, engkau bagiku ada seperti ibuku, maka dia harus dilihat kepada niatnya. Fa inna wadh-dhihara fa huwa mudhahir. Kalau diniatkan dari ucapannya itu adalah ucapan zihar, ya, ucapan zihar itu ketika seorang suami mengatakan kamu seperti punggung ibuku, ya. Ya, bagiku kamu itu seperti punggung ibuku. Ya, artinya ya, jatuh talak di situ. Itu namanya zihar ya. Ya, maka ketika ada seorang laki-laki mengatakan kamu itu bagiku seperti ibuku. Kalau diniatkan zihar dari ucapan itu berarti jatuh talaknya, mudhahir namanya dia. Ya, tapi kalau diniatkan annaha ka ummihi fil karomah kanat kadzalik walam yu'adda ziharan. Tapi kalau dari ucapan itu dia meniatkan bahwasanya istrinya itu ya mulia sebagaimana ibunya. Anti alayak ummi, engkau itu bagiku seperti ibuku, maksudnya ya engkau itu sama-sama aku muliakan sebagaimana aku memuliakan ibuku. Ya, walam yu'adda ziharan, makanya seperti ini tidak jatuh talaknya, tidak dianggap sebagai zihar. Wa inna wat talaqa kana talaqan li anna al-lafdha yahtamilu kulla dalik. Ya, kalau dia niatkan untuk talak, jatuh talak di situ. Ya, anti alayya ka ummi. Maka kalau kita mendengar ada seorang suami mengatakan ucapan itu, kita tanya dia. Ya, kamu niatkan talak dari ucapan tadi apa bukan? Ya, kalau dia talak ya jatuh talak. Ya, karena ucapan ya berkaitan dengan talak itu adalah ucapan yang perlu diperhatikan, tidak sembarangan boleh diucapkan. Contoh yang lain, wa man halafa faqala wallahi la akulu tamra falyundur fi niyatihi madza yuridu bit tamr. Ya. Ada orang bersumpah mengatakan demi Allah aku tidak akan makan kurma, maka harus dilihat kepada niatnya. Apa yang dimaksud dengan kurma di situ? Hal yuridu bihi ya ayya syai'in minat tamr. Ya. Apa yang dimaksud dengan kurma di situ? Masuk semua jenis kurma, ya. Fa yadkhulu fihi ar-rutab, yuridu thamar al-yabis fahasba fala yadkhul. Ya. Apa yang dimaksud dari sumpahnya itu adalah ya termasuk semua jenis kurma, termasuk kurma basah juga di situ. Ya, ataukah yang dimaksud dengan saya tidak akan makan kurma-kurma yang dimaksud adalah kurma kering saja? Ya, nah, karena tamar itu ya dia bisa
bermakna kurma kering, bisa bermakna kurma secara umum gitu. Nah, jadi ketika dia bersumpah itu harus dipertegas. Ya, kalau kita lihat ada orang ya hari ini dia bersumpah demi Allah saya nggak akan makan kurma. Kemudian besoknya kita temukan dia makan kurma. Ya, jangan buru-buru kita menghukumi dia telah melanggar sumpahnya. Oh, bisa jadi ya ya sumpah dia yang disebutkan kemarin itu adalah untuk kurma kering saja gitu. Kalau kurma basah nggak masuk misalkan. Nah, jadi patokannya di situ kembali kepada niatnya. Baik. Baik. Kemudian waman syarraha jasadan, contoh yang lain, ya barang siapa yang memutilasi badan, ya badan orang lain tentunya. Wa nawabihi at-ta'allum ya tatabbubi fala ba'sa. Ya, yang memutilasi badan mayit misalkan dipotong-potong, ya. Ya, barang siapa yang memotong-motong jasad orang lain dan niatkan dengan itu untuk mempelajari badannya, ya, untuk kedokteran, ya, kadaver istilahnya dalam ilmu kedokteran, ya, mayit yang memang ya disumbangkan oleh keluarganya, ya memang si mayit ini sebelum meninggal sudah menandatangani suatu perjanjian ketika dia meninggal nanti rela badannya itu dijadikan sebagai ya objek penelitian. Ya, maka yang seperti ini la ba'sa kama hiya fatwa jama'atun minal ulama sebagaimana fatwa dari sekelompok ulama, ada ulama juga yang mengharamkannya. Li ajli wujudi maslahah, karena adanya maslahat di situ. Ya, ada maslahat dari motong-motong badan itu ya dapat ya ilmu yang itu bermanfaat untuk ya ilmu kedokteran ke depannya. Wa man syarrahu wa nawa bihi tamtsil bi badanihi tashaffiyan wa hiqdan fahuwa muharram. Ya. Ya. Adapun kalau dari mutilasi badan itu diniatkan memang memang ingin memutilasi, ingin motong-motong karena ya, ya karena amarahnya misalkan nggak suka sama orang si mayit ini dipotong-potong jasadnya. Ya dimutilasi karena memang iri dengki misalkan ya makanya seperti ini tentu haram memutilasi di situ hukumnya haram perbuatannya sama ya tapi kok bisa ya nilai hukumnya bisa berbeda ya wal ibratu bin niyah patokannya adalah kepada niat dari pelakunya. Nah contoh yang lain wa ta'atu ulatil amri wajibah, mentaati waliul amr ya mentaati pemerintah pemimpin itu hukumnya wajib. Waman ata'ahum imtithalan li amrillahi wa rasulihi fahuwa majur. Barang siapa yang mentaati pemimpin ya, karena itu bentuk ketundukannya terhadap perintah Allah dan Rasulnya, fahuwa majur. Maka dia dapat pahala dari ketaatannya kepada waliul amr itu. Waman ata'ahum la ta'ata lillah wa inna ma lima ya'khudhuhu minhum minal mal. Fa in ata'ahu ata'ahum wa in mana'uhu asahum fama lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Ya, adapun ada orang yang taat kepada pemimpin bukan karena mentaati Allah, ya, tapi karena dia mendapatkan harta dan pemberian dari pemimpinnya, dari pemerintahnya. Jadi kalau pemerintah ngasih dia ya bantuan, ngasih dia harta, dia taat kepada pemimpinnya. Ya, tapi kalau tidak diberikan harta maka dia ya memberontak kepada pemimpinnya. Ya, maka yang seperti ini famalahu fil akhirati min khalaq. Ya, potongan ayat ya, famalahu fil akhirati min khalaq itu maksudnya dia tidak mendapatkan bagian pahala apapun di akhirat nanti. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, salasatun la yukallimuhumullahu azza wa jalla yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ya, kata Nabi SAW ada 3 golongan yang Allah tidak ajak dia bicara pada hari kiamat nanti, ya, ya, wala yanzuru ilaihim, di saat semua orang mengharapkan ya ampunan Allah, ya, tapi Allah melihat kepada mereka saja tidak, wala yuzakkihim, Allah tidak memuliakan mereka, walahum adzabun alim, bagi mereka ada azab yang pedih. Ya, ya, satu dari 3 golongan itu adalah rajulun bai'a imaman la yubaihu illa lidunya, yaitu seorang yang membaiat pemimpinnya, ya tujuan baiatnya tidak lain hanya untuk tujuan duniawi. Ya fa in atahu minha wa falahu wa in lam yu'tihi minha lam yafilahu. Kalau dia diberikan ya bagian dari dunia oleh pemimpinnya,
maka wafalahu, ya dia ya apa namanya? Ya, setia dengan isi baiatnya. Dia melaksanakan apa yang ya dia ikrarkan dalam baiatnya. Wa illam yu'tihi minha lam yafilahu. Ya, tapi kalau dia tidak diberikan bagian ya, dari dunia oleh pemimpinnya, ya maka dia ya tidak mau mentaati pemimpinnya. Ya, tidak sesuai dengan yang dia baiatkan. Baik, ya, maka orang yang seperti ini tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dilihat, tidak dimuliakan, dan bagi dia azab yang pedih. Waliyadzubillah. Kemudian permasalahan yang ke-9, al-aslu anna man nawa syai'an fa inna niyyah la tansarifu li ghairi dzalikal amal. Ya, ini hukum asalnya bahwasanya niat itu la tansarif li ghairi dzalikal amal, tidak berpaling kepada selain dari amalan itu. Ya, kalau kita ya meniatkan ya, niat ini untuk sholat ini, ya tidak berpindah niat itu kepada sholat yang lainnya. Wawan nawal faridota insarafat ilaiha wa man nawan nafilata insarafat ilaiha. Ya, barang siapa meniatkan ya ibadahnya adalah ibadah yang wajib, ya sholat wajib misalkan, ya maka dia berpaling kepada ibadah wajib. Ya, wa man nawan nafilah sebaliknya, kalau dia meniatkan ibadah sunnah, ya dia berpaling kepada ibadah sunnah. Illa annahu yusatna min dzalika masailu. Ya. Tapi ada beberapa permasalahan yang perkecualikan di sini. Ya. Yanwi bihal insanu an-nafilah wa yansal faridah. Ya, fataqumu maqamal faridah. Itu ketika ada seseorang ya, dia meniatkan sholat sunnah. Ya, dia lupa ya bahwasanya harusnya itu sholat wajib. Fataqumu maqamal faridah. Maka di situ sholat sunnahnya ya bisa bernilai wajib. Ya, contohnya misalkan menawa ghuslan masnunan wa alaihi ghuslun wajib. Ada orang yang ya berniat mandi sunnah, padahal ya dia sedang dalam kondisi junub. Harusnya dia mandi wajib, bukan mandi sunnah. Ya, akhirnya dia mandilah, diniatkan ini mandi sunnah. Ya, padahal harusnya dia mandi wajib. Waqad nasiyahu, dia lupa di sini kalau dia itu junub. Ya, nah, fa in hadatsahu ya, waqad nasiyahu fa inna hadatsahu al-akbar yartafi'u bi hadzal ghusl. Maka hadas besar yang ada pada dirinya terangkat dengan mandi itu, meskipun mandinya adalah mandi sunnah. Wa mithluhu al-wudu. Ya, contoh yang lain adalah wudu. Lau tawadda'a wudu'an masnunan wa alaihi hadatsun maqad nasiyahu fa inna hadatsahu yartafi'u bi hadzal wudu. Contoh yang lain adalah orang yang berwudu. Ya, kalau seandainya dia berwudu, ya, niatnya adalah wudu sunnah, ya, dia memang sedang ingin memperbarui wudunya, ya, wa alaihi hadas, padahal ya harusnya ya dan dia sedang berhadas di situ, dia lupa kalau dia memiliki hadas itu, ya, fa inna hadatsahu yartafi'u bihadzal wudu, maka hadasnya ya terangkat dengan wudu itu. Ya, gitu ya. Nah, jadi meskipun ya wudu yang dia lakukan adalah wudu yang sunnah, ya padahal dia memiliki hadas di situ, maka hadasnya terangkat dengan wudu tersebut, meskipun dia tidak ya mengetahui itu atau lupa ketika sedang berwudu tentang adanya hadas itu. Nah, wa man tawafa yanwi ya tawafal wada. Ya, ada orang yang tawaf diniatkan dari tawafnya tawaful wada, ya tawaf yang terakhir ya. Wa nasiya anna alaihi tawaful ifadah. Ya, dia lupa bosnya dia punya harusnya dia tawaf ifadah. Ya, sebelum tawaf wada itu ada tawaf ifadah. Fa inna tawafahu yansarifu ilal fardi. Ya, maka tawaf wada itu bukan fardu ya. Kalau tawaf ya, kalau dia lupa ya, ifadah yang harusnya fardu di situ. Ya, kalau dia lupa harusnya dia tawaf ifadah, maka tawafnya ini berpaling kepada fardu. Ya, berarti tawafnya yang sekarang yang dia niatkan sebagai wada itu menjadi tawaf ifadah. Baik. Ya, tentu tidak sama pahala antara orang yang dari awal meniatkan ini untuk tawaf ini dan untuk tawaf itu. Wa man jalasa litasyahhudil akhir wa huwa yadhunnuhu al-awwal thumma tadhakkara ajza'ahu julusu wa litasyahhudil akhir wa kana alaihi sujudus sahwi. Ada orang duduk untuk tasyahud akhir.
dia mengira itu adalah tasyahud, dia mengira itu adalah tasyahud awal. Ya, dia nggak tahu kalau ini adalah tasyahud akhir. Ya. Kemudian dia ingat, ya, maka ya, cukup bagi dia duduknya tersebut. Ya, ya, jadi sudah dihitung itu jadi tasyahud awalnya. Ya, tapi tetap nanti bagi dia wajib bagi dia untuk sujud sahwi di akhir salatnya. Nah, al-mas'alatul asyirah, kemudian permasalahan yang ke-10, yajibu ala man ata bi'ibadatin an yanwiya biha wajhallahi wahdah. Ya, masalah niat itu kita palingkan kepada siapa. Ini di ya, part pertama itu masalah ma'mulnya. Ya, kan niat itu dibahas dari dua sisi oleh para ulama, dari min jihatil amal nafsih atau min jihati al-ma'mul lahu. Tapi ini dari ma'mul lahunya. Dari ma'mul lahunya, yajibu, ya, wajib hukumnya alaman ata bi'ibadatin, bagi orang melakukan sebuah ibadah untuk mengharapkan dari ibadahnya itu wajah Allah saja. Fa inna wa bi'ibadatihi amran akhar falahu halal. Kalau dia dari ibadahnya itu meniatkan sesuatu yang lain, maka ada beberapa kemungkinan kondisinya. Yang pertama, an yanwiya amran dunyawiyya. Ya, ibadahnya itu dia niatkan untuk perkara duniawi. Ya, kama diktasala wa nawat ta'abuda wa tabarruda. Ya, ya. Nanti ya, dia tidak hanya satu niat dalam ibadahnya. Ada niat untuk perkara duniawi juga di situ. Ya, contohnya ada orang yang mandi, dia niatkan mandinya itu agar ya bisa beribadah kepada Allah, wa tabarrud, dan niatnya juga untuk tabarrud, untuk mendinginkan, menyegarkan badan. Ya, aw shama wa nawat ta'abbud wal hamiyah. Ya, atau ada orang yang berpuasa, niat dari puasanya memang adalah untuk beribadah ditambah untuk hamiyah, untuk jaga kesehatan, untuk diet, gitu. Ya, jadi dia niat puasa untuk Allah dan juga agar sehat, agar diet, gitu. Ya, au tafa wa nawa ta'abbud wa mulazamata gharimin, atau dia tawaf niatnya untuk ibadah juga untuk mulazamata gharim. Mulazamah gharim artinya mengawasi ya orang yang berhutang kepada dia biar nggak kabur gitu. Ada orang habis berhutang ke dia, ya diikuti dari belakang biar mau balikin hutangnya itu. Aw shalla wa nawa ta'abbuda wal insyighala an gharimin yatlubuhu, ya. Nah, atau dia salat, ya, kemudian dia niatkan dari salatnya itu adalah memang untuk beribadah kepada Allah, bentuk ketundukan kepada Allah, tapi juga ya agar dia ya nggak ditagih hutang sama orang yang memberi dia hutang, gitu. Ada orang nagih dia hutang, datang ke rumahnya, dia pura-pura sholat. Ya, si penagih hutang tadi melihat dia sedang sholat, kan nggak mungkin nagih orang yang sedang sholat. Nah, ya, maka apakah sah sholat yang seperti itu, puasa yang seperti itu, mandi yang seperti itu? Ya, fa innahu yasihhu dzalika 'ala sahih min aqwali ahli ilmi. Maka jawabannya sholatnya sah. Ya, salat yang dilakukan oleh orang yang seperti itu hukumnya sah. Ya, hanya saja pertanyaannya adalah ya hal yujar amla. Ya, waqtalafu fil ajri hal yanalu. Ya, khilaf para ulama apakah mendapatkan pahala apa tidak. Ya, faminhum man qala, ya kelompok yang pertama mengatakan la ajra lahu mutlaqan. Ya, secara mutlak dia tidak mendapatkan ganjaran di situ. Faminhum man qala yundaru ilal ba'isi 'alal amal. Ya, adapun ya kelompok yang kedua mengatakan harus dilihat kepada al-ba'is, pendorong amalannya. Awalnya yang mendorong dia untuk beramal itu apa? Fa in kana ba'isuhu 'alal amali huwal amru dunyawi lam yu'jar. Kalau pendorong awal dia untuk beramal itu adalah perkara duniawi, maka dia tidak diberi balasan pahala. Wa in kana ba'isuhu huwal qasdud dini. Tapi kalau ya pendorong awal dia untuk beramal itu memang adalah untuk ya dini, untuk perkara agama, wa huwa aglabu ba'ithihi, dan memang itu adalah pendorong yang paling dominan, yang paling besar, yaitu 70% yang mendorong dia untuk melakukan itu memang ya karena tujuan-tujuan ya agama gitu ya. Misalkan kayak tadi orang yang berniat untuk
mandi diniatkan untuk ibadah juga untuk tabarrud, untuk menyegarkan badan. Ya, kalau yang lebih dominan adalah niat untuk ta'abbud, untuk beribadah, 70% misalkan niat untuk beribadah dan 30% niat untuk tabarrud, ya maka dia dapat pahala di situ. Walakin ajruhu, nah, dan tentu saja pahalanya laisa ka ajri man akhlasa amalahu lillah. Ya, tentu tidak sama dengan orang yang ya, ikhlas lillahi ta'ala, memurnikan niatnya hanya beribadah untuk Allah, lam yanwi bihi ayya amrin dunyawi, ya. Ya, dia tidak ya apa namanya? Tidak meniatkan perkara duniawi apapun dari ibadahnya tersebut. Ya, tentu kualitas pahalanya ya berbeda, gitu ya. Maka kalau kita beribadah ya fokus niat lillahi ta'ala saja, ya, ya misalkan puasa, ya. Puasa nggak perlu diniatkan agar sehat misalkan, karena otomatis didapatkan itu tanpa perlu diniatkan. Niatkan saja lillahi ta'ala, maka perkara hal-hal yang positif itu akan mengikutinya, gitu ya. Nah, ya, misalkan mandi niatnya untuk beribadah untuk menyegarkan badan, ya. Kalau benar niatnya untuk beribadah ya pasti akan segar juga badannya gitu. Nggak perlu diniatkan. Nah, itu konsekuensi dari perbuatan itu sendiri. Jadi nggak perlu harus diniatkan secara khusus. Nah, kemudian yang ya, ya, an yanwiya bihi ar-riya'a wa talaba madhin nas wa hadha sabaqa dzikruhu. Baik. Ya, kalau yang perkara yang pertama tadi adalah orang yang melakukan ibadah, ya, dan dia niatkan ibadah itu ya untuk tujuan agama, tujuan akhirat dan tujuan dunia, ya. Ya, yang pertama dia ya, ada dua niatnya untuk tujuan agama dan tujuan duniawi. Tapi ya apakah dapat dapat pahala dari ibadah yang tersebut, kata para ulama kalau dilihat mana yang lebih dominan yang mendorong dia untuk beramal. Nah, kondisi yang kedua adalah dia niatkan dari ibadahnya itu riya. Memang ingin memperlihatkan amalannya agar dipuji oleh orang-orang. Ya, ini jelas hukumnya ya berdosa. Nah, kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga adalah an la yanwiya syai'an. Enggak ada niat apapun. Contohnya misalkan man shoma minal fajri ilal maghrib la biniyati ta'abbudin wala istisfa'in wala ghairihi fa hadza laisa lahu minal ajri syai'. Dia enggak ada niat sama sekali. Dia puasa ya karena orang-orang berpuasa ya, sebagai rutinitas saja gitu. Ya, dari puasa dari waktu fajar sampai tenggelam matahari ya bukan karena niat ibadah, bukan karena niat agar sehat, agar ya bisa diet dan sebagainya. Ya, maka yang seperti ini laisa lahu minal ajri syai'. Baik. Dan permasalahan yang terakhir, permasalahan yang ke-11, an-niyatu tu'atsiru fil ahkam. Ya. Wa qad tatagayyaru fa yatagayyarul hukmu. Ya. Ya, sekarang permasalahan yang ke-11 ini tentang pengaruh niat. Ya, an-niyatu tu'atsiru fil ahkam. Niat itu memiliki taksir terhadap hukum. Ya, memiliki pengaruh ya, bekas ya, terhadap hukum-hukum. Wa qad tatagayyaru ya fa yatagayyarul hukmu. Ya, terkadang niat itu dia berubah, maka hukumnya pun berubah. Walihada amsilah, contohnya misalkan, man ghaba an akhihi fawqa salatin, fa in kana biqasdil hajri fa innahu ya'tam. Wa in kana li majarradil insyighali lam ya'tam. Ya, kalau ada orang yang enggak ketemu dengan saudaranya ya lebih dari 3 hari, ya artinya dia memang sengaja enggak ketemu, enggak menyapa, enggak ya mengucapkan salam kepada saudaranya selama 3 hari, lebih dari 3 hari. Kalau tujuannya tidak menyapa itu adalah al-hajar, ya memang untuk menghajar, untuk memboikot gitu ya. Ya, ya fa innahu ya'tham, maka dia berdosa. Hajar itu ada syarat-syaratnya. Di sini dia semena-mena. Ya. Nah, ya, wa in kana limajarradil insyghal, tapi kalau dia nggak ketemu sama saudaranya itu murni hanya karena dia sedang sibuk saja sehingga tidak sempat bertemu, maka dia tidak berdosa di sini. Nah, baik. Kemudian contoh yang kedua, al-musafiru idza nawal muksa aktsara idza nawal ya maksa aktsara min 3 ayamin. Yang qada tarakhusuhu indal jumhur. Ya.
Seorang musafir, jika dia berniat untuk menetap lebih dari 3 hari, maka terputuslah keringanan ya untuk mengqashar sholat itu. Ya, indal jumhur, menurut pendapat jumhur. Jadi dia sudah berniat untuk tinggal di situ lebih dari 3 hari. Ya, tapi kalau ya dia berniat memang ya tidak meniatkan itu, tapi ternyata qadar lebih dari 3 hari, itu perkara yang berbeda. Ya. Wa in kana la yadri mata ya'udu falahu tarakhusu hatta walau tala muksuhu. Ya. Tapi kalau dia tidak tahu kapan dia kembali, maka dia ya tetap mendapatkan keringanan itu walau tala muksuhu, meskipun lama tinggalnya lebih dari 3 hari gitu. Ada orang safar dari ya misalkan dari Jakarta ke Surabaya. Ya. Dia sudah tahu bahwasanya dia akan di Surabaya nanti lebih dari 3 hari. Ya, karena dia sudah pesan tiket baliknya 10 hari ke depan misalkan. Dia udah tahu bahwasanya dia akan lebih dari 3 hari di sana. Maka menurut jumhur, ya, ya terputus rukhsahnya. Dia sudah nggak dapatkan rukhsah lagi, dihitung dia mukim di sana berarti, gitu ya. Jadi nggak perlu dia mengqashar salat lagi, gitu. Nah, ya. Tapi kalau dia tidak tahu ya, akan membutuhkan berapa lama nanti di Surabaya, maka selama dia tinggal di Surabaya, dia tetap mendapatkan keringanan itu meskipun lebih dari 3 hari. Nah, contoh yang ketiga, man malaka ardon inna wa biha sukna, ya, barang siapa ya atau seseorang yang memiliki sebidang tanah, inna wa biha sukna lam yakun alaihi fiha zakah. Kalau dari tanah yang dia punya ini dia niatkan untuk ditinggali, ya, memang niatnya nanti tanah ini untuk bangun rumah gitu, maka tidak ada zakatnya dari tanah itu. Nah, tapi kalau diniatkan dari tanah itu at-tanmiyah wal bai', ya, untuk menjadi aset untuk diperjualbelikan ke depannya, syarat min urudit tijarah, maka tanah ini sekarang menjadi ya bahan perniagaan. Ya, berarti harus dibayar zakatnya. Ya, wa yubda'u hauluha min hinin an-nawa. Dan kapan tanah ini mulai dihitung zakatnya? Dari awal dia meniatkan tanah ini untuk barang ya perdagangan, untuk aset gitu. Jadi kalau diniatkan tanah ini untuk aset, ya untuk aset dia, ya maka ya misalkan dari awal dia niat tanah ini untuk tempat tinggal, tanah yang dia punya ini dibeli untuk bangun rumah. Tapi qadarullah misalkan dia nggak jadi bangun rumah di situ. Akhirnya dialihkan niatnya, tanah ini sekarang saya niatkan untuk dijual saja, untuk menjadi aset saja. Ya, nanti saya jual ketika harga naik misalkan. Maka dari sejak dia berniat ya, mengalih fungsikan ya, ya tujuan dari tanah itu untuk dijadikan aset, dari situlah dia dihitung 1 tahun kalender hijriyah, ya. Dari situ baru dihitung ya haul zakatnya. Taib. Contoh yang keempat, contoh yang terakhir, man akhadha min ahadin malan qardan wa huwa yanwi raddahu anahu Allah wa sara fi'luhu mubahan, wa sara fi'luhu mubahan, wa man akhadahu bi niyati adami raddi asima ala dzalik wa lam yu'inhu Allahu 'alal ada. Barang siapa yang mengambil harta orang lain qardan, ya secara ya hutang, hutang piutang, ya, dan dia berniat untuk mengembalikannya, maka Allah akan bantu dia untuk mengembalikan hutang itu nanti, wasara fi'luhu mubahan, dan perbuatannya mengambil hutang dari saudaranya tadi adalah perbuatan yang mubah. Tapi kalau dari awal dia tidak punya niat untuk mengembalikan, ya, ya tidak ada tekad, memang ingin mengambil harta orang lain saja, maka dia berdosa atas hal tersebut dan Allah tidak akan bantu dia untuk adanya, ya, untuk ya membayar hutangnya itu nanti. Nah, baik. Itu dia ikhwah pembahasan kita ya seputar ya masalah niat dan kaitan-kaitannya. Ya, totalnya ada 11 ya permasalahan. Baik, sebelum kita tutup, kita rajah permasalahan pertama sampai pelajaran permasalahan 11. Permasalahan yang pertama itu tentang definisi niat, makna dari kaidah al-umur bil maqasidiyah dan dalil-dalilnya. Ya. Kemudian permasalahan yang kedua adalah ya para ulama membahas niat itu dari dua sisi.
Bisa antum buat contoh sini aja judulnya dua sisi niat, gitu ya, dua dimensi niat. Kemudian permasalahan yang ketiga tentang hukum niat, ya. Permasalahan yang keempat tentang ya waktu niat, ya. Kemudian permasalahan yang kelima ya tentang samaratun niyah, tentang buah dari niat, ya tujuan dari niat, ya itu tamyiz. Nah, ya, kemudian ya permasalahan yang keenam adalah syarat sahnya niat, ya, ya, ya syarat sahnya niat, ya, ada 4 syarat. Ya, kemudian permasalahan yang ketujuh, ya apakah niat itu disyaratkan ya untuk seluruh amal? Ya, jadi ini judulnya permasalahan yang ketujuh ini peruntukan niat, ya peruntukan niat untuk apa? Kemudian permasalahan yang kedelapan, cabang-cabang dari kaidah al-umur bimaqasidiha. Ya, kemudian permasalahan yang kesembilan, ya tentang ya kepada siapa niat itu ditujukan, ya sama, ya peruntukan niat juga, ya. Atau bisa antum tulis hukum asal niat, ya tidak berpaling kepada selain amalan yang diniatkan, gitu. Kalau kita niat wajib ya pahala wajib dapatnya, gitu. Nggak mungkin kita niat sholat sunnah, ya nggak mungkin kita sholatnya wajib kemudian dinilai sunnah oleh Allah, ya kecuali dalam beberapa kondisi sudah kita sebutkan tadi, kondisi orang yang lupa. Baik. Kemudian permasalahan yang ke-10 adalah tentang wajibnya mengharapkan wajah Allah dalam ibadah kita. Nah, kemudian permasalahan yang ke-11 tentang ya pengaruh niat terhadap hukum, ya. Ya, pengaruh niat terhadap hukum. Time itu dia permasalahan di penjelasan bait yang ke-11 tentang niat. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita masuk ke bait yang ke-12. Ad-dinu mabniun 'alal masalihi fi jalbiha wad dar'i lil qabaihi. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.